Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviani dengan NIM 1200126. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang memahami Quran Surah Al-Isra ayat 27. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu saya akan membacakan Quran Surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ihwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Yang selanjutnya adalah kita akan menerjemahkan Quran Surah Al-Isra ayat 27 per kata. Untuk yang pertama yaitu innal mubazzirina, yang artinya sesungguhnya para pemboros itu. Yang kedua, kanu, yang artinya adalah. Ketiga, ihwanasyayatin, yang artinya saudara setan. Keempat, wakana syaitonu, yang artinya dan setan itu. Yang kelima, lirobbihi, yang artinya kepada Tuhannya. Dan yang terakhir adalah kafuro, yang artinya sangat ingkar. Selanjutnya, kita akan mencari hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 27. Untuk kata yang pertama yaitu inna, terdapat hukum tajwid hunnah sehingga kita membacanya harus dengung. Yang kedua, al-mubazzirina, terdapat 3 hukum tajwid. Yang pertama, alif lam qamariyah yaitu al, ratarkik yaitu ri, dan mat asli atau mat tobi'i yang terdapat di rina yaitu kasroh bertemu dengan ya sukun. Selanjutnya adalah kanu ihwana, terdapat 2 hukum tajwid. Yang pertama yaitu mat asli atau mat tobi'i yang ada pada ka yaitu fathah bertemu dengan alif, nu dhammah bertemu dengan waw, dan wa yaitu fathah bertemu dengan alif. Dan ada juga hukum bacaan mat jaiz munfasil yaitu mat tobi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah yang terdapat pada kanu di situ terdapat mad jaiz munfasil. Selanjutnya pada kata asyayatin terdapat 2 hukum tajwid yaitu alif lam syamsiyah yang terdapat al, dan mad asli atau mad tobi'i yaitu ya fathah bertemu dengan alif, dan ti kasroh bertemu dengan ya sukun. Selanjutnya adalah wakana, terdapat hukum tajwid mad asli atau mad tobi'i yang terdapat di ka yaitu fathah bertemu dengan alif. Untuk selanjutnya pada kata asyaitonu terdapat 2 hukum tajwid yaitu alif lam syamsiyah dan mad asli atau mad tobi'i. Alif lam syamsiyah terdapat di al, dan mad asli atau mad tobi'i terdapat di to yaitu kasroh fathah bertemu dengan alif. Selanjutnya yaitu lirobbihi, terdapat hukum tajwid ratafhim yaitu ro sehingga dibaca tebal. Yang selanjutnya adalah kafuro, terdapat hukum tajwid yaitu mad asli atau mad tobi'i yang terdapat pada kata fu yaitu dhammah bertemu dengan waw, dan mad iwat yang terdapat di ro, kafuro, sehingga membacanya itu kafuro karena ada alif di ujungnya, bukan membacanya kafur. Baiklah, untuk selanjutnya adalah asbabun nuzul Quran Surah Al-Isra ayat 27.
Surah Al-Isra atau dikenal dengan nama Surah Bani Israil termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Khusus pada ayat 26 dan 27 pada surah Al-Isra memiliki asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh At-Tabrabi yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dalam riwayat lain oleh Ibnu Marduwai yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika turun ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanah di Fadak atau tanah yang diperoleh Rasulullah dari pembagian ganimah atau rampasan perang kepada Fatimah. Pada dasarnya, ayat ini diturunkan Allah untuk menjelaskan perbuatan orang-orang pada zaman jahiliyah. Mereka memiliki kebiasaan untuk menumpuk harta yang diperoleh dari rampasan perang, perampokan, dan penyambunan. Kemudian, harta-harta itu hanya dimanfaatkan untuk berfoya-foya. Selanjutnya adalah isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 27, yaitu pada kalimat yang pertama, yaitu Innal mubazirina kanu ihwana syayatin. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, yakni saudara setan dalam pemborosan melakukan tindakan bodoh dan tidak taat kepada Allah, serta berbuat maksiat kepadanya, kata Ibnu Katsir dalam tafsirannya. Selanjutnya, Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran menjelaskan, ukuran penilaian mubazir atau tidak bukanlah pada sedikit banyaknya pengeluaran, tetapi pada objeknya. Atas dasar inilah orang-orang yang berbuat mubazir digolongkan sebagai saudara-saudara setan, sebab mereka berinfak untuk kebatilan dan kemaksiatan. Karenanya mereka adalah teman-teman setan, tulis Sayyid. Kemudian dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahab Al-Zuhaili menegaskan haramnya pemborosan berdasarkan ayat tersebut, yakni Allah mengharamkan pemborosan sebagaimana perkataan Imam Syafi'i bahwa pemborosan adalah mengeluarkan harta tidak pada tempatnya dan bukanlah pemborosan jika membelanjakannya untuk kebaikan, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Selanjutnya pada akhir kalimat yaitu wa kana syaitanu li rabbihi kafura, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Karena setan ingkar kepada nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dan tidak mau mengerjakan amal ketaatan kepadanya, bahkan membalasnya dengan perbuatan durhaka dan melanggar perintah. Terang Ibnu Katsir. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengemukakan penjelasan menarik. Teman dan saudara itu memiliki pengaruh besar pada orang yang ditemaninya. Orang yang menjadi teman atau saudara setan, ia juga akan terpengaruh dengan sifat-sifat setan. Di antaranya adalah keingkaran yang saat ini. Nauzubillahimindzalik. Masih dengan isi kandungan, ayat ini ayat Quran surah Al-Isra ayat 27 diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Di antaranya yaitu belum mendapat pencerahan cahaya Islam, suka sekali berfoya-foya, derajat, kemasyhuran, dan kehormatan dilihat dari kemampuannya dalam berfoya-foya, dan menghambur-hamburkan hartanya hanya untuk berpesta pora. Dalam surah Al-Isra ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian, sudah jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain. Dengan tindakan mulia seperti ini, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Sungguh indah ajaran Islam ini. Oleh karena itu, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah, seperti hemat dalam penggunaan listrik dan air. Tampaknya kedua hal tersebut ini sangat sepele, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Boros listrik dapat mengakibatkan krisis energi, sedangkan boros air dapat mengakibatkan krisis air.
Sungguh kehidupan kita menjadi sangat terganggu jika di negeri kita ini mengalami krisis energi dan air. Kita dapat menghemat penggunaan listrik dengan cara menggunakan seperlunya dan mematikannya pada saat tidak diperlukan. Kemudian, kita dapat melakukan penghematan air dengan cara menggunakan air secukupnya dan hemat pada saat kita sedang wudhu, mandi, cuci tangan, mencuci pakaian, dan sebagainya. Teladan Rasulullah dalam berhemat dan mencintai lingkungan ini sangat luar biasa. Bila kita dapat meneladaninya, insya Allah lingkungan ini akan menjadi lestari dan terjaga. Dengan demikian, manusia yang menghuni bumi ini juga akan merasa lebih nyaman karena sikapnya yang ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu contoh sikap dari Quran Surah Al-Isra ayat 27. Yang contohnya yaitu untuk melatih hidup hemat agar dengan rajin menabung mulai dari sekarang. Dengan menabung, kita akan mempunyai tata kelola yang baik dalam mengatur kondisi keuangan. Di samping itu, menabung dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.